Oke, sekarang kita langsung saja ke soal pembahasan PTS Matematika. Di sini nomor 1 sudah ada gambar kerucut ya. Garis pelukis kerucut pada gambar berikut adalah titik-titik. Nah, teman-teman semua harus tahu mana itu garis pelukis, mana itu garis tengah, ya, mana itu diameter, mana itu jari-jari ya. Harus bisa membedakan. Nah, yang disebut dengan garis pelukis itu ya garis miring, ya garis sisi miring. Berarti kalau tidak KM ya LM, itu yang disebut dengan garis pelukis dari sebuah kerucut. Maka jawabannya adalah KM. B berarti jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ya. Yang merupakan tinggi kerucut adalah titik-titik. Nah, ini gambarnya beda lagi ya. Ini kerucutnya ini P, Q, T ya. Ini ada TO, kemudian ini ada AB, ada AT. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua yang merupakan tinggi kerucut itu yang mana? Ya, awas harus bisa membedakan ya, mana garis pelukis, mana tinggi ya. Nah, tinggi itu ya di sini, ada di tengah-tengah ya. Berarti garisnya yaitu garis TO atau OT. Nah, ini yang disebut dengan tinggi sebuah kerucut ya. Kalau ini bukan tinggi ya, ini adalah garis pelukis atau sisi miringnya ya. Berarti jawabannya adalah D, TO ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bangun di samping merupakan jaring-jaring dari bangun ruang titik-titik. Nah, ini kalau kita lihat ini mirip sebuah bintang ya. Tetapi ini adalah sebuah jari-jari dari bangun ruang ya. Kira-kira bangun ruang apa? Nah, sekarang kita lihat di sini di tengah-tengahnya ini kan ada sebuah segi 5 ya. Ini adalah sebuah segi 5. Nah, kira-kira bangun ruang apa ini? Bangun ruang 5 segi 5. Ya, ini adalah 5 segi 5. Nah, berarti jawabannya adalah A, 5 segi 5 beraturan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Contoh prisma segi 4 adalah titik-titik. Nah, ini ada A, ini gambar rubrik ya. Ini rubrik, kemudian ini ada tenda, kemudian C ini ada kaleng susu ya. Kemudian ini ada piramida. Nah, kalau kita melihat ke sini, ini rubrik ini kan bangun ruang apa menurut teman-teman? Iya, ini adalah kubus ya. Ini kubus, kemudian yang B ini adalah prisma ya. Ini prisma segi 4. Ini prismanya, kemudian segi 4-nya yang mana? Ini alasnya. Ya, alasnya itu adalah segi 4. Kemudian kalau C ini adalah tabung ya. Kalau ini limas. Ya, ini limas. Berarti jawabannya sudah jelas yang B ya. Ini prisma segi 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Bangun ruang yang memiliki 3 buah sisi adalah titik-titik. Jadi sisinya ini ada 3 ya. Kalau kita melihat kerucut, nah teman-teman tahu kerucut ya. Kerucut tadi di nomor 1 itu kerucut ada berapa sisinya? Sisinya itu ada 2 ya. Sisinya ada 2, sisi alas dan sisi penutupnya ya. Jadi ada 2. Kalau bola sisinya ada berapa? Nah, teman-teman tahu bola kan ya? Iya, bola itu hanya ada satu sisi, ya, sisinya hanya ada satu. Nah, sekarang kalau tabung, nah tabung itu ada berapa sisinya? Ada sisi atas, ya alas atas, alas bawah, ya.
kemudian penutupnya, ya, sampingnya, berarti ada 3. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah tabung. C ya, tabung. Kalau kubus itu kan ada 6 ya. Ada samping 2, atas 2, berarti 4, depan belakang 2, berarti 6. Nah, berarti jawabannya sudah jelas yang C, tabung. Tabung itu sisinya ada 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Banyak rusuk tegak bangun di bawah, di sampingnya ini. Ini adalah gambar sebuah limas, limas segi 4 ya, karena alasnya berupa segi 4. Nah, berarti ini adalah limas segi 4 atau berupa piramida tadi ya, gambarnya piramida ini. Piramida itu diambil dari ini, limas segi 4. Nah, ini rusuk tegaknya ada berapa? Rusuk tegak itu ini nih. Nih, rusuk tegak 1. Kemudian ini 2, 3, 4. Nah, rusuk tegak itu yang sisi miring ini ya. Jadi rusuknya ada 4 rusuk tegaknya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, jadi jawabannya B. Rusuk tegaknya ada 4. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Jaring-jaring di bawah merupakan bangun. Nah, ini harusnya jaring-jaring di samping ya. Ini gambarnya ada di samping. Nah, ini kira-kira teman-teman, ini jaring-jaring bangun ruang apa ini? Nah, ini kan ada persegi panjangnya, kemudian ini ada lingkaran, ini ada lingkaran. Kalau di lipat, ya ini akan menjadi sebuah bangun ruang tabung, betul ya. Karena ini ada alas penutup, alas atas, ya ini ada bawahnya, alas bawah ya. Ini adalah penutupnya di atas. Berarti ini ada jawabannya adalah A, tabung. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Ini ada gambar prisma segitiga ya ini. Karena alasnya segitiga. Sisi ABC bangun ruang berikut sehadap dengan sisi, nah ini ABC ya, ABC kira-kira sehadap dengan mana? Sehadap itu yang berhadapan, berarti hadapannya dengan mana? Ya ini yang atas ya, bawah dengan atas berhadapannya. Berarti jawabannya adalah D, E, F. Nah, jawabannya adalah A ya, D, E, F. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk 12 cm adalah titik-titik. A. 196 V, ini V ya. B. 288 V. C. 384 V. D. 576 V. Nah, ini sudah masuk ke rumus ya. Teman-teman semua harus hafal ya rumus volume bola, rumus volume kerucut, rumus volume kubus, balok, kemudian limas, prisma, harus hafal semua ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, berarti di sini tuh ada gabungan ya. Yang pertama itu ada kubus, kemudian di dalamnya itu ada bola. Jadi kalau kita gambar itu seperti ini gambarnya. Nah, ya, kalau kita gambar itu akan seperti ini. Ada kubus, kemudian di dalamnya ada sebuah bola. Dan bola ini ternyata sangat ngepas sekali dengan kubus tersebut. Nah, sedangkan si kubus ini panjang rusuknya 12. Nah, ini S ini tuh ada rusuk ya. 12, ini 12, ini 12 ya. Nah, berarti karena ini, nah dari sini ke sini itu 12 rusuk ya. Berarti antara panjang ini nih, nah dari ujung sini ke ujung sini ini sama, yaitu 12 ya. Kenapa? Ya karena sama, ini sangat ngepas. Ya, sangat ngepas dengan kubus si bola ini. Ya, berarti 12 sama diameternya. Panjang diameter bola ini sama dengan panjang rusuk kubus ya. Berarti karena seperti ini ya kita tinggal masukkan saja, ini kan diameter. Sedangkan bola itu rumus volumenya apa? V sama dengan 4/3 dikali V dikali jari-jari pangkat 3 atau R pangkat 3 ya. Jadi harus diingat nih rumusnya, 4/3 dikali V R pangkat 3. Nah, sekarang kita masukkan. Kita lihat dulu jari-jarinya, di sini berapa jari-jarinya? Ini kan 12 rusuknya, diameternya 12 ya. Berarti
Jari-jarinya ini 6 ya. Jari-jarinya 6. Oke, berarti kita masukkan di sini R-nya 6 pangkat 3 karena jari-jarinya 12, diameternya 12 dibagi 2 kan 6 ya. Berarti jari-jarinya 6, 6 pangkat 3, V-nya tidak diketahui karena nanti kita jawabannya V ya bentuknya. 4/3 kali V kali 6 pangkat 3. Nah, sekarang kita kalikan 6 pangkat 3 itu berapa? 6 pangkat 3 itu 6 kali 6 kali 6 kali 6, 216 ya. 216. Sekarang kita lihat ke sini nih. 4/3. Nah, sekarang kita bagi nih. 216 dibagi 3 berapa? Dapat 72. Ya, dikali 4. Nah, jadi 216 dibagi 3 itu 72 dikali 4 kali V. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali 72, 288 V. Nah, kita kalikan 288 kali V, ya 288 V. Berarti jawabannya adalah B. Nah, ya, paham ya sampai sini ya? Ya, kalau misalkan belum paham, silakan diulangi lagi, mundur lagi ya, ininya, videonya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaan prisma adalah titik-titik. Nah, ini kita masuk ke soal prisma, tetapi yang ditanyakannya bukan volume ya. Yang ditanyakannya adalah luas permukaan. Nah, rumus dari luas permukaan prisma itu apa? Ayo, teman-teman hafal nggak rumusnya? Rumusnya yaitu luas permukaan sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya, dihafalkan nih. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, sekarang kita hitung, masukkan nih. 2 dikali luas alasnya yang mana? Luas alas dari prisma segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 3, tingginya itu 4. Ya, tinggi dari alas prisma ini. Ya, setengah kali 3 kali 4. Kemudian ditambah keliling. Keliling itu yang mana? Yang ini. Panjang ketiga ini 3 tambah 4 tambah 5. Ya, ditambahkan 5 tambah 4 tambah 3. Kemudian dikali tinggi dari prisma. Tinggi prismanya berapa? 15 cm. 15 cm ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Luas permukaan sama dengan, nah, ini 6 dari mana? 6. 2 kali 6. 6 itu dari 3 kali 4 kan 12 ya. 12 dibagi 2, 6. Kali 1, 6. Nah, sekarang 12 dari mana nih? 12 itu dari sini. 5 tambah 4 tambah 3. 5 tambah 4. 9 tambah 3, 12. Kali 15. Sekarang kita hitung dulu yang perkalian. 2 kali 6, 12. Ditambah 12 kali 15, 180. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 180 adalah 192 cm persegi. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya B. Nah, ini dihafalkan nih. Ya, jadi teman-teman semua harus hafal rumus luas permukaannya, rumus volumenya. Ya, insya Allah kalau hafal nanti pasti bisa teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, kita masuk ke kerucut nih. Kerucut mempunyai diameter alas 14 cm dan tinggi 18 cm. Volumenya adalah titik-titik. Nah, teman-teman harus hafal nih. Volume dari kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali V kali R pangkat 2 kali T. Atau 1/3 VR kuadrat T. Ya, mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, di sini diameternya 14. Berarti jari-jarinya ya dibagi 2. 14 bagi 2, 7 ya. Karena di sini jari-jarinya 7, ya berarti V-nya kita menggunakan 22/7 ya. Sekarang kita masukkan 1/3 dikali V itu 22/7 dikali R, jari-jarinya itu kan ini ya.
7. Ya, 7 itu dari mana ya? Ini 14 dibagi 2. Ini kan diameter. Berarti jari-jarinya tinggal dibagi 2. 14 bagi 2, 7. R pangkat 2, 7 kali 2. 7 pangkat 2 ya. 7 kali 7. T. T-nya tinggi. Yang ini 18 ya. 18. Oke, sekarang kita lihat ke sini. V sama dengan 1 kali 22 kali 7 kali 6. 7 dapat dari mana? 7 itu ya dari sini. Ini kan 7 pangkat 2, berarti 7 kali 7. 7 yang satunya dicoret dengan 7 ini. Atau boleh 7 pangkat 2 itu kan 49. 49 bagi 7, 7. Ya. Nah, sekarang 18 dibagi 3. Ya, 3-nya kemana ya? Dibagi 18 bagi 3, 6. Tinggal 1 di sini ya. Berarti 1 kali 22 kali 7 kali 6. Ya. Berapa nih? Maka volumenya adalah 924 cm kubik. Ya, jawabannya yang C. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Sebuah kerucut dengan diameter alas 14 cm dan tinggi 12 cm. Volumenya adalah titik-titik. Nah, ini hampir sama dengan nomor 11 ya, hanya beda tingginya saja. Nomor 11 tingginya 18, sedangkan ini tingginya 12. Oke, rumusnya masih sama, yaitu V sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Ya, harus dihafal nih. Oke, sekarang kita lanjut. Kita masukkan. Karena di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya dibagi 2 ya. 14 bagi 2, 7. Berarti jari-jarinya 7. Kita masukkan 1/3 dikali 22/7. 22/7 itu dari mana? V. Ya, 22/7. Kemudian R pangkat 2-nya 7. 7 pangkat 2. Dikali 12. 12 itu adalah tinggi dari kerucutnya. Oke, sekarang kita lanjut. 1 dikali 22 kali 7 kali 4. Nah, sekarang 4 itu dari mana? 4 itu 12 dibagi dengan 3. 12 bagi 3, 4. Nah, 7 itu dari mana? Dari sini. 7 kali 7, 49. 49 dibagi dengan 7 yang ini. Ya, 49 bagi 7, 7. Nah, berarti 1 kali 22 kali 7 kali 4 berapa? 616 cm kubik. Berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Nah, ini kita masuk ke tabung nih ya. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Nah, ini tabung. Ini jari-jarinya 14 cm, tinggi tabungnya 20 cm. Ya, oke, sekarang kita jawab. Volume tabung itu apa? VR kuadrat T. Ya, VR kuadrat T. Oke, sekarang kita masukkan. Karena di sini jari-jarinya 14, berarti V-nya itu adalah 22/7. 22/7 kali 14 kali 14. 14 kali 14 itu dari mana ya? Ini jari-jari. Ya, 14 pangkat 2 itu atau 14 kali 14 kali 20. 20 itu dari mana? Tinggi. Ya, tinggi dari tabung. Ya. Oke, sekarang kita coret. 14 dibagi 7 dapat 2, berarti 22 kali 2 kali 14 kali 20. Ya, jadi 2 ini dari mana? 2 ini 14 dicoret dengan 7. 14 bagi 7, 2. Ya. Oke, sekarang kita hitung 22 kali 2 kali 14 kali 20. 12.320 cm kubik. Berarti jawabannya yang A ya. Jawabannya A. Ya, mudah ya. Teman-teman pasti paham ya. Ya, harus paham ya. Kalau tidak paham nanti bagaimana saat mengerjakan PTS ya. Ya, jadi teman-teman harus terutama dalam operasi perkalian itu banyak sekali kadang sudah kelas 6 tetapi perkalian belum hafal ya. Kalau perkaliannya belum hafal ya sudah, walaupun rumusnya hafal ya menghitungnya pasti salah karena perkaliannya tidak hafal ya. Jadi teman-teman semua kelas 6 diharuskan sudah hafal perkalian. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan balok berikut. Luas permukaan balok tersebut adalah titik-titik. Nah, ini balok ya.
Nah, yang ditanyakan di sini adalah luas permukaannya. Nah, jadi harus hafal luas permukaan, rumusnya apa, volumenya, rumusnya apa, harus hafal. Oke, sekarang kita jawab rumusnya ini luas permukaan balok itu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ya, atau 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam angkanya ya. Luas permukaan sama dengan 2 dikali panjang itu 10, kemudian lebarnya itu 6 ini, 10 kali 6, kemudian panjang kali tinggi itu panjangnya 10, tingginya 5 ya, 10 kali 5. Kemudian ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya ini 6, tingginya 5, 6 kali 5. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Ya, 2 dikali 60 dari mana? 10 kali 6, 60. 50 dari mana? 10 kali 5, 50. 30 dari mana? 6 kali 5, 30. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian setelah itu dijumlahkan. 60 ditambah 50 ditambah 30. 140 dikali 2. Nah, 2 kali 14 aja kan 28. Ada nolnya 1, berarti 280 jawabannya ya. Berarti jawabannya B ya, 280 cm persegi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 15. Nah, ini ada gambar bangunan, bangun ruang gabungan ya. Gambar yang pertama sebelah kiri ini kubus, kemudian di sampingnya sebelah kanannya ini adalah balok ya. Oke, sekarang kita lihat di sini yang ditanyakan adalah volume bangun ruang di atas. Berarti volume dari gabungan balok dan kubus. Oke. Sekarang kita cari volume yang pertama dulu, volume kubus dulu ya. Kita cari sebelah kiri dulu dari volume kubus. Volume kubus itu kan gampang rumusnya, S pangkat 3 ya. Atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, di situ kan rusuknya 10, berarti 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10. Berapa? 1000. Ya. Nah, kita sudah tahu nih volume dari kubusnya adalah 1000 cm kubik. Nah, sekarang kita cari volume yang kedua, balok ini. Ya. Nah, rumus dari volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita lihat panjangnya berapa? Panjangnya ini 12 ya. Dari sini ke sini 12. Kemudian lebarnya berapa? Lebar itu kan ini. Nih, ini itu sama dengannya ini nih. Nah, ini. Berarti berapa ini? 10. Ya. 10. Ini kan dari gambar kubus ya. Nah, ini sama saja ini 10 ini tuh. Nah, ini 10 ya. Nah, karena kubus itu kan dari persegi ya. Persegi itu ya sama semua sisinya. Panjang sisinya, panjang rusuknya sama ini. 10 berarti 10 itu lebar. Kemudian tingginya berapa? Kita lihat ke sini tingginya. Ini tinggi. Kalau sampai sini kan 10. Nah, berarti ini di tengah-tengah dibagi 2, berarti 5 tingginya. Ya, tingginya 5. Berarti panjangnya itu 12 dikali lebarnya 10. Ya, ini lebarnya 10, kemudian dikali tingginya itu 5. Nah, ini tinggi nih. Kalau sampai sini kan ini 10, kemudian kalau dibagi 2 ya 5 ya. 5 tingginya. Berarti 12 kali 10 kali 5. 600. Nah, sekarang kita jumlahkan volume 1 dijumlah atau ditambah dengan volume yang kedua. 1000 tambah 600 berarti 1600 cm kubik. Jawabannya yang mana? Yang B. Ya, paham ya sampai sini ya. Cukup sampai sini dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi akan dilanjut secara cepat ya. Nanti akan ada video part keduanya. Jangan lupa sebelum teman-teman ditutup video ini, di-share sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya, ke grup WhatsApp apa aja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bahagia Insting. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, tidak ada yang di bawah KKM, tetapi mudah-mudahan nilainya bagus-bagus, tinggi-tinggi, besar-besar ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan peringkat ketika nanti dibagi rapot nanti ya, bukan sekarang.
Terima kasih. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.